Selamat pagi, shalom. Bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita bisa sehat, kita bisa bangun pagi, kita mengucap syukur pada Tuhan. Baik, saatnya kita akan dengar firman Allah yang terambil dari Matius 4 ayat 17 sampai dengan 22. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun pergi segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Haleluya. Pagi ini firman Tuhan berbicara mengenai mengapa kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Banyak orang beberapa waktu yang lalu banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Jadi ketika mereka pernah kejadian di Jawa Barat, seorang dokter membagi-bagikan es krim kepada anak-anak dari satu pondok dan kemudian itu jadi masalah. Es krim dibagikan tapi anaknya dipaksa masuk gereja. Akhirnya berujung masuk penjara. Ya, ini menurut saya sih kurang bijak. Tapi mari kita pagi ini sebagai anak-anak Allah yang sudah dewasa. Apakah dewasa? Dewasa itu kalau kita mungkin sudah tumbuh geraham dewasa itu langsung bisa gede dewasa. Enggak. Tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan dalam satu gereja, di Gereja Bethel Indonesia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, artinya anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman dan melakukannya, membawa jiwa. Ada sesuatu banyak kekecewaan sekarang, apalagi dengan era media sosial saat ini. Seorang yang top mungkin followernya banyak, sudah merubah gaya hidupnya. Mungkin dia ada seorang pembicara yang katakan followernya udah banyak sekali, dan ketika dia kalau diundang ke satu kota itu mesti minta naik pesawatnya business class. Kalau datang minta dijemput dengan Alphard Wildfire. Kalau tidur minta di hotel bintang 5. Dan kalau mau khotbah itu ada 4 ajudannya. Satu bawain Alkitab, yang satu bawain mikrofonnya, yang satu bawain aquanya, yang satu bawa tisu buat ngelap keringet. Ini menurut saya juga bukan dewasa. Ini sebetulnya kayak artis, kayak bangsanya Ayu Ting Ting lah. Kalau diundang itu mintanya ini, mintanya itu, dan ketika sudah sampai di tempat nyanyinya alamatnya alamat palsu. Nah, kita pagi ini tidak membahas kesombongan rohani yang seperti itu, tapi kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan saya mau sharingkan. Bahwa hidup kekristenan kita hari-hari ini adalah kita harus berfokus kepada Tuhan, tertanam kuat dalam pengajaran dan mengerti kebenaran firman. Seperti tadi di dalam doa dikatakan membaca firman setiap hari dan berdoa setiap hari. Ini yang menyebabkan kita menjadi dewasa. Hari-hari ini kita jangan banyak tanya mengapa, tapi kita banyak diam untuk belajar firman, dan kemudian kita mulai menelaah firman itu, mengkaji lebih dalam lagi apa sih maknanya itu. Jadi hari-hari ini kalau kita bilang orang Kristen harus menghasilkan buah, seperti ibarat pohon mangga yang kita tiap hari kita kasih pupuk, kita siangi, dahan-dahan yang kering kita potong dan kita buang. Mungkin ada benalu kita potong, akhirnya pohon itu akan berbuah lebat dan ranum. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan menjadi carang atau cabang pohon yang kering, sama Tuhan diapain? Dibersihkan, dipotong, dibuang.
Dibuangnya kemana? Di dalam dapur api, di dalam neraka. Ya, hari ini saya ingatkan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hari-hari ini tertanam kuat, menyedot daripada pohon itu sari-sarinya yang kuat. Tentunya dalam menyedot sari-sari yang kuat itu ada banyak pengajar hari-hari ini yang mungkin mulai miring-miring. Ya, kita tetap kuat aja. Kuncinya adalah berdoa, mempunyai relationship dengan Tuhan yang kuat, dan memberi makanan rohani firman dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita kuat. Saya bersyukur saya digembalakan di gereja, di mana gembala-gembala ini memberikan contoh teladan yang baik. Tidak ada ajudannya 4 orang, nggak ada. Yang bawakan mic sendiri, yang bawakan tisu sendiri, yang bawakan aqua sendiri, nggak ada. Semua dilakukan sendiri. Dan saya melihat keteladanan yang baik. Memang seorang hamba Tuhan bukan seorang artis, tapi dalam hal ini saya melihat keteladanan yang baik. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan dan dijadikan hamba Tuhan oleh Tuhan untuk membawa jiwa kepada sesuatu yang baik. Artinya mereka supaya bertumbuh, mereka mengerti kebenaran firman, dan mereka menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang misioner. Poinnya apa sih? Saya pernah mendengar satu khotbah dikatakan bahwa ketika kita sudah berhasil memberi makan 5.000 orang, bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 dalam setahun, kita bekerja full time untuk Tuhan, akan menimbulkan satu kesombongan pribadi, akan menimbulkan sesuatu yang tinggi hati. Apalagi kalau kita sudah, misalnya kita sudah ditelepon oleh komisaris BUMN, pokoknya kamu 1 bulan saya kasih 2M, udah tenang aja, kamu gak usah bicara yang kudus-kudus, kamu bicara yang nyimpang aja. Kita akan diperhadapkan satu tawaran, wah iya ya, 2M 1 bulan aku bicara supaya menyimpangkan firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang keliru. Tetapi hari ini kita disadarkan oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang tetap rendah hati. Kita ini doulos, Allah adalah kurios. Kita ini doulos, Allah adalah kurios. Kita ini siapa sih? Kita ini kalau kita tilik lebih dalam, kita ini orang berdosa. Kita ini bukan orang baik. Kita ini orang yang selalu kecenderungannya melanggar firman Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Yesus mati buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang dibenarkan, adalah orang yang diberikan kasih karunia anugerah oleh Tuhan, pengampunan. Bahkan kita ini orang-orang yang sudah ditebus dari hukuman kekal, dipindahkan kepada kerajaan kekal. Kita ini esensinya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Jadi jangan ada orang merasa, oh saya ini orang berdosa, saya orang tertuduh. Enggak. Sejak Yesus mati di kayu salib, mati buat kita, kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Maka sebab itu pagi ini saya mau katakan, kita ini tidak ada orang yang petentang-petenteng. Bahkan kita ini bisa sombong di depan orang. Mungkin karena pengetahuan teologi kita yang tinggi, sudah mencapai S7 seperti handphone kita. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Lebih daripada itu, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari pegadaian. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya miliki kerendahan hati. Jangan merasa sok benar sendiri. Jangan merasa sok suci sendiri. Saya kadang-kadang kaget, ada satu gereja di Jawa Timur, cara bawa Alkitabnya aja katanya beda. Oh, kalau bawa Alkitabnya begini itu dari gereja sana, kalau pakaiannya putih itu dari gereja sana. Kita dipecah-pecah oleh asap, kita dipecah-pecah oleh pengetahuan yang hanya sepotong. Sebetulnya kita ini adalah doulos, Allah adalah kurios, Allah adalah pemilik, Allah adalah segalanya buat kita. Itu sebabnya mari kita bertumbuh bersama dalam pohon Tuhan Yesus, yang mana kita ini dilengkapi oleh Tuhan dengan pengajaran.
Itu sebabnya kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Saya katakan kita ini orang-orang berhutang. Berhutang apa? Berhutang kepada Tuhan Yesus. Berhutang untuk membawa jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa bukan untuk bilangan dalam kumpulan gereja kita, tetapi bilangan orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat pelayanan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Penginjilan yang paling efektif, yang paling mengena adalah sikap hidup kita, pemikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Penginjilan yang paling efektif. Beberapa survei mengatakan bahwa berapa banyak orang bisa masuk dalam gereja. Itu bukan karena KKR, bukan karena seminar, bukan karena pembicara yang hebat, bukan karena singer yang hebat, tetapi lebih dari 70% karena diajak teman. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita jangan malas untuk bersaksi, kita jangan malas untuk bawa orang, kita jangan malas untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan bukan ngawur ya, pergi ke pasar terus cerita mengenai Injil Matius, Markus, Lukas, enggak. Bersaksi di tengah masyarakat. Apakah yang membedakan seorang pembeli di pasar orang Kristen dan orang tidak Kristen? Kalau orang tidak Kristen, kalau beli nawarnya sampai habis. Bila perlu 1 tandan pisang, kalau boleh 2.000 rupiah. Tetapi kalau anak Tuhan, saya kira hal ini tidak. Karena apa? Karena berkat daripada Tuhan kita salurkan ke orang lain. Ya kalau kita melihat orang-orang yang sederhana, ya udahlah kita sedikit berbagi. Ya sudahlah kita juga mengulurkan tangan kita untuk memberi. Sehingga mereka juga melihat ada Kristus dalam penjual orang ini. Orang itu akan melihat ada Kristus hidup dalammu. Saya percaya kalau setiap anak Tuhan memiliki rasa bahwa saya orang berhutang, tidak akan sombong. Saya percaya bahwa ketika orang yang sudah merasa saya ini orang berhutang, bukan orang petentang-petenteng yang sok benar sendiri, yang sok jago, tidak. Tapi ini kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang diproses untuk menjadi misioner. Banyak orang salah mengartikan kata misioner. Misioner itu artinya menjangkau banyak, kemudian ditampung dalam satu tempat dan kemudian menjadi sumber ekonomi bagi dia. Salah. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan, Tuhan tidak akan melupakan kita. Intinya begitu. Waktunya kapan? Itu kairosnya Tuhan. Bisa setahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Bisa mungkin kita tidak mengalami, tetapi anak cucu kita menikmatinya. Berkat Tuhan tidak selalu instan. Saya teringat seorang yang baru bekerja pada suatu bos. Dia baru berjalan mungkin hari 3 hari, 4 hari, 5 hari, dia udah nanya, "Bos, gajian saya dibayar enggak?" Nanti hari ke-7 dia tanya lagi, "Bos, gaji saya dibayar enggak tepat waktu?" Kalau saya jadi bosnya saya akan marah. Demikian pula kita dengan Tuhan. Hitung-hitungannya bukan hari ke hari, bisa tahun ke tahun, bisa puluhan tahun. Saya ambil contoh Bapak orang percaya kita. Walaupun sudah kata manusia tidak mungkin punya anak, tetapi ketika menunggu 40 tahun, Tuhan nyatakan. Orang dia mengatakan tidak mungkin. Orang sekitar dokter pun mengatakan tidak mungkin. Tetapi Allah mengatakan mungkin. Itu sebabnya bagi kita semua, kita ibarat seorang karyawan kepada Tuhan. Mari kita tetap tunduk. Mari kita tetap tekun. Mari kita tetap setia. Biarlah kairosnya Tuhan yang terjadi buat kita. Bukan kairos kita, bukan waktu kita. Sebagai orang yang berhutang. Berhutang apa? Berhutang untuk membawa jiwa-jiwa. Berhutang untuk membawa sekeliling kita. Supaya orang sekeliling kita tahu ada Kristus yang hidup di dalam. Banyak kekecewaan, tetapi saya katakan bahwa mari kita tetap setia. Kita tetap tidak boleh kecewa melihat kenyataan. Kita harus tetap setia bergantung
bahwa kita adalah orang berhutang di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita bicara mengenai kenapa kita harus membawa jiwa-jiwa. Kita tahu di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jalan menuju ke dalam surga. Itu sebabnya kalau kita cinta rindu keluarga kita, kita bawa satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Mudah? Tidak mudah. Tetapi dengan penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan. Bahkan lewat kesempatan, lewat event, lewat apapun sakit penyakit, kita bisa bersaksi di depan mereka. Bersaksi mengenai Kristus kadang-kadang sulit di saat orang itu bahagia. Di saat orang itu tidak berkekurangan apapun. Tetapi ketika pada satu saat mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami kebangkrutan, mereka mengalami apapun, kita bisa bersaksi, kita punya Tuhan, Jehovah Jireh. Kalau mereka dalam sakit penyakit, kita punya Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Oh, kata dokter sudah tidak mungkin, bagi Allah segalanya mungkin. Saya percaya ketika pagi ini kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang tebusan. Kita ini orang-orang yang punya hutang kepada Tuhan. Lewat doa pagi ini saya mau ingatkan kepada setiap kita. Mari kita jangkau mereka yang belum pernah dengar Injil. Mereka yang belum pernah dengar ada Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Mari kita jadi orang Kristen yang tidak egois, tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang mengajak-ajak. Ajak apa? Ajak mengerti kebenaran firman. Ajak apa? Ajak bagikan mereka firman Tuhan tiap pagi. Lewat media sosial kita bisa bersaksi. Lewat media sosial kita bisa berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Yesus yang menjadi dokter di atas segala dokter. Lewat pertemanan, lewat anak-anak muda, biarkan teman-teman kita melihat ada Yesus yang hidup dalam kita. Mungkin kita tidak ikut mode, betul. Mungkin kita tidak terseret dalam arus mereka, betul. Mari kita jadi anak Tuhan yang misioner pagi ini. Saya percaya ketika saudara ngomong, aduh saya orang gak sekolahan, bisa. Aduh saya seorang nenek kakek, bisa. Bagaimana? Berdoa untuk anak cucu. Berdoa untuk generasi selanjutnya. Berdoa dan mendorong anak-anak untuk rajin ikut ke gereja. Saya percaya apapun bisa kita lakukan. Baik di tempat kita pun juga bisa. Di marketplace bisa. Di pasar bisa. Di tempat olahraga bisa. Di tempat arisan bisa. Di tempat kita ngopi juga bisa. Itu sebab mulai pagi ini Tuhan kendalikanlah mulutku untuk menyampaikan hal-hal kabar baik. Untuk menyampaikan kabar sukacita. Bukan intimidasi. Bukan penghakiman. Bukan penyinyiran, tetapi sesuatu yang membangun. Lidah kita ini kecil, tapi ini sangat berbahaya. Ini bisa mematahkan semangat orang, ini bisa menghujat orang, tapi ini juga bisa membangkitkan iman orang. Yesus memberi contoh kepada orang yang mati. Dikatakan, talitakum, bangkitlah, bangkit. Kita pun hari ini diberikan kuasa oleh Tuhan. Perkatakanlah sesuatu yang baik, perkatakanlah sesuatu yang menurut firman, sehingga di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam komunitas apapun, kita menjadi sumber energi positif yang mengajar orang, yang mengajak orang, yang membangkitkan iman orang untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Esensi gereja adalah membangun komunitas, membangun hubungan relationship orang dengan Tuhan lebih akrab lagi. Lewat wadah apapun, yang penting orang bisa ketemu Tuhan, dipertobatkan dari perbuatan yang lama, dan dilayakkan Tuhan untuk melayani, dan kemudian dilayakkan Tuhan untuk menjangkau jiwa.
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pagi ini, kiranya firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara.